Halo investor saham Indonesia, hari ini saya akan membahas tentang tren saham. Apabila tren saham ini teman-teman bisa menguasai, teman-teman akan enak dalam berinvestasi di saham. Yuk, sebelum saya memulai, saya hitung dari angka 1 ke 3, teman-teman untuk membantu subscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang dengan cepat. Oke, 1, 2, 3. Subscribe, subscribe, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita mulai. Tren saham. Tren saham adalah arah pergerakan market ke depannya. Jadi pahamilah tren. Tren itu ada 3 macam. Yang pertama, uptrend. Yang kedua, downtrend. Yang ketiga, sideways. Oke, kita akan bahas satu persatu. Setelah tahu tren, maka teman-teman akan bisa menentukan kapan saatnya membeli saham, kemudian kapan merealisasikan profit, dan kapan membatasi kerugian. Baik, selanjutnya di sini. Uptrend terjadi di saat harga di atas garis moving average 90. Kenapa MA 90? Karena setiap 90 hari itu manajer fund akan mengevaluasi saham-saham yang dia punya. Kenapa? Karena setiap perusahaan setiap 3 bulan itu mengeluarkan laporan per kuartal. Kuartal 1, kuartal kedua, kuartal ketiga, dan tahunan. Oke? Dan saham uptrend itu membentuk pola cangkul seperti ini. Satu naik, terus udah tinggi, terus turun lagi. Ini udah seperti cangkul. Naik lagi, turun lagi, itu masuk lagi ke cangkul dan naik lagi. Nah, oke. Di sini, ini contoh ya langsung saja ya. Ini saham uptrend kalau teman-teman tahu. Oke. Uptrend ini sideways ya posisinya. Di saat saham uptrend ini saya menggunakan MA 21, 34, dan 90. Sini. MA 90 warnanya warna biru. Nah, di saat harga saham di atas MA 90 artinya saham ini uptrend. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, selagi masih di atas MA 90 saham ini masih uptrend. Nah, cara belinya bagaimana nanti saya akan bahas. Pokoknya tonton terus video yang saya buat. Nah, ini contoh lagi saham Bank BNI. Di saat saham lagi uptrend, naik terus. Nah, cenderung naik terus. Nah, ini yang terakhir ini saham BNI sudah patah tren ya. Ini potensi baru mulai awal dari downtrend. Jadi hati-hati. Nah, selagi masih uptrend, masih naik terus. Nah, ini saham uptrend. Nanti saya akan bahas bagaimana membeli di saham uptrend, gimana membeli di saham downtrend. Nanti saya akan bahas satu persatu di video ini. Tapi ini saya akan bahas tren saham dahulu. Oke, nih saham SMMT sama. Nih. Naik, turun, nah, naik, turun. Nah, ini saya dapat lumayan besar ya dari sini dari harga 370-an. Jualnya kurang lebih di atas 700. Habis itu naik lagi loh saat SMMT ini ke 1300. Memang luar biasa. Ini saham uptrend ya. Kemudian saham uptrend lagi nih, saham Bayan Resources. Nih. Nih, naik dari harga 15 ribuan, naik uptrend. Nah, ini agak sideways panjang, tapi setelah uptrend naik terus, naik terus, naik terus sampai sekarang 80.000. Jadi di atas garis MA 90. Pokoknya kalau di atas MA 90 saham itu uptrend. Nah, seperti itu. Kalau di bawah MA 90 lupakan karena apa? Nanti saham itu akan downtrend, 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 dan downtrend terus seperti itu. Ini saham uptrend, Bayan. Nah, ini saham Samudra Indonesia. Uptrend nih dari harga 300-an. Naik, terus turun, naik, naik, naik. Ini saya jual terakhir itu di 1.600 saja. Setelah itu udah lupakan. Ternyata naik sampai 4.000 saham ini. Ini saham ini masih uptrend. Nah, ini turun. Ini sentuh ke MA 90-nya di 2370 ya. Balik lagi. Oke. Ini saham yang uptrend itu enak ya diikuti. Tapi kalau saham downtrend lah pusing kepala. Nah, kemudian ini contoh-contoh saham uptrend. Oke, saya akan bahas di sini. Saham uptrend
itu di saat garis itu di atas MA 90. Nah, di sini saya menggunakan moving average 13, 21, 34, dan 90. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya bagaimana memasukkan indikator. Nah, indikator uptrend, indikator downtrend bagaimana. Nanti saya akan bikin di video selanjutnya. Oke, kemudian saham, ini saham uptrend, oke. Nih, kemudian saham downtrend. Downtrend adalah suatu keadaan di mana harga saham cenderung turun. Kebalikannya dengan saham uptrend, downtrend terjadi di saat harga di bawah garis moving average 90. Tengok contohnya. Contoh saham BRI Syariah nih, bayangkan ya. Nih, warna biru ini garis EMA 90. Turun naik, paling sentuh ke EMA 90, turun lagi, naik lagi. Nah, turun lagi, naik lagi ke EMA 90-nya, turun lagi, naik ke EMA 90-nya, turun lagi, tapi cenderung turun, nggak tahu sampai kapan saham ini akan turun. Jadi, ya seperti itulah saham downtrend. Jadi makanya hati-hati, saham yang baru mulai downtrend jangan dikejar, tapi kalau udah turunnya dalam boleh, nanti saya tunjukin satu saham yang menarik di akhir video ini. Kemudian Mas Kita Karya ini udah agak lama ya ini videonya. Ini sama, turun, naik ke EMA 90-nya, turun, naik lagi ke EMA 90-nya, turun, naik ke EMA 90-nya, turun, nah, naik. Yo, seperti itu terus. Saham downtrend. Yo, Bapak Ibu-ibu ada yang punya saham yang posisinya lagi downtrend. Nah, ini saham agro. Sama posisinya dari harga 2000-an turun. Kemudian naik. Ini ke EMA 90-nya, mendekati EMA 90-nya, turun lebih dalam lagi. Nah, saham agro ini sudah saya bikin teknikalnya di video yang sebelumnya. Silahkan teman tonton di video YouTube saya yang di awal itu video pertama kali saya rekam. Nah, ini saham Arto. Nih, sebelumnya saham Arto ini uptrend. Nah, ini kan di atas EMA 90. Setelah patah tren ini, ya udah saham ini baru mulai turun. Ini turun, naik ini orang banyak yang FOMO padahal di sini saatnya jualan. Nah, ini makin dalam. Saya hitung-hitung kurang lebih targetnya sekitar 4.000, 5.000. Tapi nanti teknikalnya saya akan bahas lagi aja. Per saham-saham itu lebih enak. Jadi ini contoh-contoh saham downtrend. Jadi seperti ini kalau saham-saham downtrend. Lupakan saham yang downtrend kalau misalkan belum mengerti. Nah, ini. Nah, jadi kemudian ada namanya contoh saham breakout downtrend. Jadi potensi menjadi uptrend. Ini kan downtrend nih contoh. Nah, contoh seperti ini. Downtrend. Oh, ini downtrend. Ini patah dari uptrend ya. Kalau udah dalam kali itu namanya patah downtrend menjadi uptrend. Ini contohnya saham Bank Mayapada. Ini dari harga 6 ribuan loh kawan-kawan. Nah, jadi turun ini sentuh MA 90-nya balik lagi. Nah, tapi ini udah sideways. Nah, jadi boleh teman-teman investor di saham Indonesia ini pahami di sideways-nya terakhir ini, apabila break dari sideways-nya ini bisa rank-nya sideways itu masih di angka 500 sampai 625. Kalau break dari 625 ya sudah saham ini akan berganti menjadi uptrend. Paling enak tuh beli saham yang baru mulai uptrend. Itu nanti cenderung akan naik. Targetnya awal menurut saya sih Bank Mayapada ini misalkan nggak jadi low lagi di supportnya di 500 ini. Ya menurut saya bisa ke 1000-an lagi itu target terdekatnya. Tapi kalau syukur-syukur kalau baru mulai uptrend, wah balik lagi ke 2000 kan mewah ya kan. Bisa beggar. Tapi ini disclaimer on ya. Nah, kemudian yang ketiga kan ada uptrend, downtrend, kemudian sideways saham. Adalah masa konsolidasi saham di mana pembeli dan penjual itu seimbang. Jadi harga sahamnya di situ-situ saja. Contoh seperti ini. Saya nggak ambil contoh di saham ya, tapi ini ini contoh KLB Pharma tapi udah lama. Nah, ranknya cuma di sini-sini saja ranknya. Jadi pergerakannya cuma di sini, di support, kemudian naik ke resist, support lagi, ke resist lagi, support lagi, dan resist lagi.